Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arkin Eliezer Julijanto dan NPM saya 18070099597. Dan perkenankan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Grafika Komputer untuk keperluan UAS. Oke, untuk agenda kita pada kali ini yaitu saya akan mempresentasikan mengenai pendahuluan, pengkodean mulai dari ruang tamu hingga nanti meja sofa, almari, figura hingga semuanya digabungkan dan juga nanti ada penutupnya. Oke, langsung saja kita akan memulai terlebih dahulu dari pendahuluan. Jadi sekilas mengenai apa yang akan saya presentasikan kali ini yaitu mengenai tugas besar dari mata kuliah Grafika Komputer. Jadi mata kuliah ini mengajarkan untuk kami para mahasiswa untuk bisa melakukan pengkodean menggunakan bahasa Python untuk menerapkan grafika komputer. Dan di sini juga pada tugas ini saya menerapkan semua materi yang sudah diterima selama pembelajaran satu semester ini. Oke, langsung saja kita akan bergerak ke pengkodean yang pertama. Oke, di sini kita akan mulai dari pengkodean ruang tamu. Jadi tugas ini saya diminta untuk membuat sebuah ruang tamu yang lengkap dengan ada sofanya, ada mejanya, ada almari, dan juga nanti ada figura fotonya. Oke, untuk memulainya, ini ada 4 code di sini, 4 bagian. Yang pertama bisa kita lihat di sini ada untuk dinding belakang, dinding kanan, dinding kiri, dan juga lantai. Sebelumnya, saya mulai dari dinding belakang terlebih dahulu. Jadi di sini ada code-nya seperti ini, ada GL Push Matrix, lalu ada GL Translate untuk mengatur posisinya. Jadi nanti objek yang dibuat ini mau posisinya sebelah mana. Jadi bisa dilihat ini dari koordinat X-nya yaitu 0,8, Y-nya 2, dan Z-nya minus 4,65. Lalu untuk load texture ini adalah sebuah fungsi yang untuk fungsinya untuk mengeload gambar supaya bisa menjadi tekstur di objek yang kita inginkan. Lalu ada GL Scale F, di sini fungsinya untuk mengatur ukuran dari objek yang kita buat. Di sini untuk X-nya bisa 5,2, Y-nya diperbesar menjadi 3 kali lipat dan Z-nya menjadi 0,1 dari ukuran sebenarnya. Dan di sini ada fungsi lagi namanya gambar kubus. Nah, ini fungsi yang saya pakai di hampir semua tempat. Semuanya memakai fungsi ini untuk membuat kubus. Jadi dari semua hasil code yang Anda lihat nanti itu semuanya merupakan sebuah kubus yang dimanipulasi entah posisinya, letaknya maupun ukurannya. Seperti itu. Oke, untuk melihat lebih lanjut ke dalam code-nya, saya ingin menunjukkan terlebih dahulu. Di sini kalau kita lihat ada load tekstur, ada tekstur tembok.jpg, di sini ada tekstur lantai.jpg, itu sebenarnya nama file. Jadi kita akan lihat foldernya terlebih dahulu. Di sini ini foldernya, jadi nanti ini untuk nama-nama gambar yang akan saya pakai di dalam pengkodean nanti. Ini nanti akan saya panggil menggunakan fungsi yang sudah saya buat di dalam pengkodeannya. Oke, untuk pengkodeannya kita akan melihat di sini kita memiliki load texture seperti yang saya sampaikan tadi dengan parameter yang di sini nama file. Di sini nanti dia akan menerima nama filenya apa beserta formatnya yang nantinya akan di load di dalam fungsi ini dan nantinya akan ditampilkan di objek yang kita inginkan. Lalu selanjutnya di sini ada gambar kubus seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi dia ada dua parameter, kalau yang ini yang satu ukuran dan yang satu untuk lines-nya. Nah, di sini kita menggambarkan kubus ini seperti menggambarkan persegi ya. Jadi kita menggambarkan keenam sisinya, mulai dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Jadi kita gambar satu persatu, lalu nanti mereka akan seperti menyatu dan akan terlihat seperti kubus. Di sini ada yang untuk menggambarkan koordinatnya, dan di sini ada yang untuk menggambarkan ukurannya yang berdasarkan dari parameter ini tadi. Seperti itu. Kita lihat kembali untuk ke pengkodeannya. Di sini untuk dinding belakang seperti yang saya contohkan tadi, menggunakan tekstur tembok.jpg, lalu kita ke dinding sebelah kanan, sama, kita cuma perlu menggeser posisinya, yaitu di GL Translate-nya di sini kita geser dia untuk sumbu X-nya jadi 5,9, sumbu Y-nya tetap di 2, dan sumbu Z-nya jadi negatif 2 karena dia posisinya lebih maju daripada yang dinding belakang. Lalu yang dinding kiri sama, dia menggeser saja untuk GL Translate-nya, untuk posisinya kita geser untuk X-nya jadi negatif 4,3, lalu Y-nya tetap di 2, dan
untuk Z-nya di negatif 2 sama seperti dinding kanan. Untuk teksturnya masih sama, dan untuk untuk GL scale-nya di sini agak berbeda dengan dinding belakang. Untuk di sini X-nya jadi ukuran 0,1 dari ukuran sebenarnya, lalu Y-nya menjadi 2,9 dari ukuran sebenarnya, dan Z-nya menjadi 3 dari ukuran sebenarnya. Jadi nanti kubusnya akan terlihat memanjang ke belakang ya kalau nanti digambarkan. Lalu sini untuk gambar kubusnya masih sama, kita menggunakan parameter ukurannya 1, jadi nanti kubusnya ini kalau tidak diubah-ubah berarti dia ukurannya sebesar 1 satuan. Nah, sekaligus untuk lantainya, di sini kita menggunakan GL Translate lagi untuk mengatur posisinya. Di sini kita ubah posisi X-nya menjadi 0,8, Y-nya menjadi negatif 1, dan Z-nya menjadi negatif 1,85. Nah, yang berbeda di sini teksturnya kita memakai tekstur lantai yang biar gambarnya berbeda dengan yang tembok, dan juga untuk scale-nya atau ukurannya di sini agak sedikit berbeda, yaitu untuk X-nya 5,2 dari ukuran sebenarnya, lalu Y-nya 0,1 dan juga Z-nya 2,9. Oke, untuk gambar kubusnya masih sama, sehingga nanti kalau code ini kita jalankan maka akan menghasilkan hasil seperti ini. Ya, jadi nanti akan tampak seperti ini. Dia ada dinding kiri, dinding kanan, lalu ada dinding belakang, lantai, dan juga atap. Oke, untuk kodenya bisa kita lihat di sini. Jadi di sini kita punya dinding belakang, dinding kiri, dinding kanan, lantai, dan juga atap. Nah, atap di sini tadi dia memiliki tekstur yang berbeda. Kalau kita lihat, dia memiliki tekstur atap di sini yang motifnya seperti kayu tadi, dan kita cukup mengubah posisinya dengan GL Translate, yaitu untuk X-nya 0,8, Y-nya 4,85, dan juga Z-nya negatif 1,85. Nah, untuk ukurannya dia masih sama dengan yang lantai, dan kita akan langsung coba saja untuk menjalankan code ini. Jadi ini ketika kita jalankan, dia akan muncul seperti ini. Nah, seperti yang tadi sudah ada di PowerPoint, jadi dia ini untuk atapnya, ini untuk dinding belakang, dinding kiri, dinding kanan, dan juga lantainya. Sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, jika ini sudah sesuai, maka kita bisa beranjak untuk ke pengkodaan selanjutnya. Oke, kita kembali lagi. Kita akan melihat untuk pengkodaan selanjutnya, yaitu di sini ada pengkodaan untuk meja. Oke, untuk meja ini agak sedikit banyak karena ini masih memanfaatkan gambar kubus tadi ya, jadi ini saya membuatnya satu persatu. Jadi untuk meja bagian atas depan ini tersusun dari 3 kubus seperti yang bisa dilihat dengan menggunakan tekstur kayu. Yang pertama di sini kita ukurannya yaitu kubusnya 0,35 satuan ya, besarnya 0,35. Lalu di sini untuk kita mainkan saja posisinya supaya dia bisa berjajar untuk yang bagian depan dengan GL Translate F ya. Lalu di sini untuk lapis keduanya yang kalau kita lihat ada di belakangnya, itu nanti menjadi sama ukurannya, cuman kita mainkan saja untuk Z-nya, jadi kita mundurkan sedikit. Lalu setelah itu kita memberikan kaki, jadi meja ini kita berikan kaki di kiri, kanan, depan, belakang, semuanya dikasih dengan menggunakan 2 kubus di sini. Jadi ukurannya kita menggunakan 0,15 satuan, sama kita hanya memainkan untuk posisi X, Y, dan Z-nya sehingga bisa membentuk meja seperti yang berikut ini. Nah, jadi nanti kalau kita jalankan, ruangan kita tadi sekarang memiliki sebuah meja di sini yang bentuknya seperti ini. Oke, kita coba saja untuk ke pengkodaannya. Jadi di sini kita tinggal uncomment untuk gambar mejanya, dan bisa kita lihat hasilnya akan menjadi seperti ini. Ya, sama seperti yang ada di PowerPoint sebelumnya. Jadi ini mejanya sudah ada, sudah nampak, dan teksturnya juga sudah terload dengan sempurna, tekstur kayunya. Oke, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat pengkodaan untuk sofanya. Oke, ini sofanya agak cukup banyak karena berusaha cukup detail. Jadi di sini kita buat dulu dudukannya untuk tempat duduknya yang utama, yaitu kubus dengan ukuran 0,6 satuan, dan juga memiliki tekstur sofa seperti yang tadi sudah saya download sebelumnya, gambar-gambarnya sudah saya siapkan.
Lalu di sini untuk kaki-kaki dari sofanya saya buat terlebih dahulu supaya mudah. Di sini sama seperti membuat kaki meja tadi, cukup mengatur teksturnya, ukurannya, dan juga posisinya. Lalu saya juga menambahkan armrest atau penyangga tangan untuk di sisi kiri dan sisi kanan. Sama konsepnya menggunakan kubus kecil-kecil yang disusun supaya membentuk seperti armrest. Ini untuk yang kiri sendiri ada sekitar 6. Jadi kiri yang bagian bawah dan juga kiri bagian atas, lalu bagian kanan sama ada 6 juga. Dan juga disambung di sini kita memiliki sandaran. Jadi di bagian belakang supaya ada sandarannya kita juga membuat seperti armrest tadi yang disusun dari kubus-kubus kecil. Namun di sini kita letakkan dia di posisinya di belakang, hanya berbeda peletakannya saja dengan yang armrest. Oke, jika ini dijalankan, nantinya akan membentuk sofa. Nah, di tugas ini diminta untuk membuat 3 sofa. Jadi, saya cukup memanggil kodenya itu untuk sebanyak 3 kali, dan saya cukup menggeser posisinya dengan GL Translate. Oke, untuk pengkodeannya bisa kita lihat langsung. Di sini sudah saya siapkan. Ini untuk fungsinya gambar kursi. Bisa kita lihat terlebih dahulu di atas. Ini seperti yang tadi ada di PowerPoint. Ini untuk lengkapnya seperti yang sudah saya jelaskan. Dan sekarang kita hanya perlu untuk melakukan uncomment. Ini gambar kursi yang pertama. Lalu kita bisa memberikan GL Translate untuk menggeser gambar kursi selanjutnya. Di sini kita uncomment juga untuk gambar kursi selanjutnya. Begitu pula dengan GL Translate-nya. Lalu di sini untuk kursi yang ketiga sama kita uncomment dulu untuk GL Translate-nya dan juga metode untuk gambar kursinya. Sehingga kalau kita execute dan kita lihat hasilnya di sini sekarang kita memiliki sebuah ruangan yang sudah memiliki meja dan juga 3 buah sofa. Jika teman-teman lihat juga di bagian sini di bawahnya ini ada kaki-kakinya. Nah, kaki-kakinya ini saya menggunakan tekstur kayu sama seperti mejanya. Jadi supaya terlihat seperti kayu ya, seperti sofa pada umumnya. Jadi saya menggunakan tekstur kayu di sini. Oke, sofa sudah, teksturnya sudah sesuai, meja dan dinding sudah, maka kita akan mencoba untuk lanjut ke pengkodean selanjutnya. Oke, kita tutup terlebih dahulu, kita kembali, dan kita akan melihat apa yang akan kita coba selanjutnya. Oke, di sini ada pengkodean untuk 2 almari. Ya, jadi di tugas ini diminta untuk membuat 2 almari di sisi kiri dan sisi kanan. Ya, untuk yang sisi kanan diminta teksturnya ini dominan warna hijau. Jadi saya sudah mencari gambarnya, kurang lebih warnanya seperti ini gambarnya. Dan di sini konsepnya kita membangun sebuah almari ini berdasarkan satu kubus. Jadi kita cukup memakai kubus satu saja, namun kita ubah dengan menerapkan GL Scale F. Jadi di sini ini salah satu yang dipelajari sepanjang semester ini, yaitu untuk merubah atau mengatur ukuran menggunakan GL Scale F. Ya, di sini bisa kita lihat kita mengubah X-nya menjadi 0,5 dari ukuran sebenarnya. Jadi yang tadinya bentuknya kubus, kita istilahnya kita kecilkan untuk bagian sumbu X-nya. Jadi yang bagian depan ini terlihat lebih sempit. Lalu untuk Y-nya kita jadikan 2 kali lipat dari ukuran sebenarnya. Jadi misalnya ukuran sebenarnya hanya setengahnya ini ya, berarti tingginya. Lalu ketika Y-nya menjadi 2 kali lipat, jadi dia tingginya setinggi ini. Lalu untuk Z-nya dia menjadi 1,5 kali lipat ukuran biasa. Nah, kalau Z ini yang terlihat yaitu dia terlihat semakin memanjang ke belakang. Nah, ini menjadi 1,5 kali lipat lebih besar daripada ukuran sebenarnya, yaitu ukurannya 1 satuan. Oke, ini bisa kita coba juga untuk lemari bagian kanan. Kita lihat di sini sudah saya siapkan juga untuk lemari bagian kanan. Tinggal kita uncomment sama masih ada GL Push Matrix, GL Translate untuk menempatkan ya. Lalu ada load tekstur, GL Scale F untuk atur ukurannya tadi, gambar kubusnya dan pop matrix. Oke, kita coba. Ya, di sini bisa dilihat sudah muncul almarinya yang di sebelah kanan dengan tekstur sesuai yang kita inginkan, yaitu tekstur yang dominan hijau. Oke, kita bisa lanjut untuk ke pengkodean selanjutnya. Oke, untuk almari hijau di sebelah kanan sudah, kita lanjut. Kita masih punya almari yang sebelah kiri dengan tekstur yang dominan coklat atau mirip-mirip kayu. Ya, di sini sama persis seperti almari kanan untuk code-nya.
Kita manfaatkan kubus yang kita manipulasi ukurannya menggunakan GL-Scale-F, dan juga kita cuma mengubah load teksturnya. Di sini tadinya yang gambarnya tadi miliknya yang lemari kanan kan hijau, kita ganti menjadi yang coklat ini, yang sudah saya siapkan, dan kita cukup mengubah GL Translate-nya. Jadi yang tadinya posisinya di kanan, kita ubah saja untuk X-nya, yang tadinya positif, kita ubah menjadi negatif 3,7 supaya posisinya bisa pas di dinding kiri seperti ini. Oke, bisa kita langsung coba saja. Kita uncomment ini untuk lemarinya. Ya, ini untuk yang lemari kiri ya, bisa dilihat ini kita sama persis code-nya dengan lemari kanan. Cuman kita hanya perlu mengubah di bagian ini, GL Translate F-nya. Yang tadinya dia posisinya di 5,4 untuk sumbu X-nya, sekarang kita geserkan menjadi negatif 3,7. Oke, kita coba. Ya, bisa dilihat dia memiliki tampilan persis seperti yang tadi sudah ada di PowerPoint. Lemari kiri dengan tekstur kayu atau tekstur coklat, dan lemari kanan dengan tekstur yang lebih dominan hijau. Oke, kita bisa lihat di sini sudah nampak bagus ya. Ada atap, dinding kiri kanan, lantai, almari, sofa, meja, semua sudah lengkap sesuai dengan keinginan juga. Oke, kita bisa lanjut ke pengodean selanjutnya. Untuk pengodean selanjutnya, kita bisa bergerak ke figura. Oke, ini merupakan sentuhan terakhir ya untuk tugas ini. Jadi di tugas ini diminta untuk menambahkan sebuah figura dan juga sebuah foto tentunya, di mana foto ini menunjukkan foto saya sendiri yang berlatar belakang rumah saya. Jadi di sini konsepnya kita membuat terlebih dahulu figuranya dan nanti ada fotonya di depannya. Nah, untuk figura ini sama, kita menggunakan gambar kubus. Cuman kita mainkan ukurannya, kita manipulasi ya kubus yang memiliki ukuran satu satuan ini dengan GL-Scale-F. Untuk X-nya kita buat menjadi 2, Y-nya menjadi 1,5 kali lipat, dan Z-nya menjadi 0,1 supaya terlihat agak tipis. Lalu untuk posisinya kita mainkan dengan GL Translate, dan ini teksturnya kita pakai tekstur yang mirip-mirip dengan lemari yang tadi, karena warnanya cocok ya, sesuai. Lalu satu lagi untuk bagian fotonya. Nah, untuk fotonya ini di sini ada GL Rotate. Kenapa memakai GL Rotate? Karena ketika pertama kali foto itu saya masukkan, pengodean ini saya buat, foto yang sudah saya sematkan ini terbalik. Jadi gambarnya itu seperti terputar 180 derajat. Jadi untuk membaliknya supaya enak dipandang dan juga sesuai ya, kita menggunakan GL Rotate ini dengan parameter yaitu ini untuk berapa derajat kita ingin memutarnya. Lalu kita ingin memutarnya terhadap sumbu apa. Di sini ada 3 pilihan, terhadap sumbu X, sumbu Y, maupun sumbu Z. Nah, karena kita ingin memutarnya terhadap sumbu Z, maka kita hanya perlu mengisikan koordinat di sumbu Z-nya saja. Oke, setelah itu ini untuk GL Translate-nya, untuk posisinya, karena tadi berkebalikan ya dengan yang figura, ini karena hasil habis di rotate dibalik, maka di sini saya menambahkan nilai negatif di depannya supaya posisinya bisa sesuai. Nah, lalu ini load tekstur, foto, seperti yang tadi code-code sebelumnya. Dan di sini ada GL-Scale-F. Nah, fungsinya apa di sini? Tentu untuk mengatur ukurannya. Jadi konsepnya di sini yaitu untuk yang figura ini ukurannya lebih besar dan fotonya ini ukurannya lebih kecil. Karena seperti normalnya seperti itu ya. Lalu untuk gambar kubusnya tetap memakai yang sama seperti tadi dengan besar satu satuan. Oke, ini untuk figuranya seperti ini. Dan nantinya kalau ketika dijalankan figuranya itu akan membentuk satu kesatuan seperti ini. Jadi ketika digabungkan semuanya harapannya akan seperti ini. Oke, kita bisa coba langsung. Jadi sini ada untuk figura dan foto, kita uncomment dulu. Untuk fotonya juga. Oke, kita bisa coba jalankan. Dan akan didapati hasil seperti ini. Oke, ini udah ada figuranya dan juga ada fotonya di sini. Oke, ini sekaligus juga melengkapi seluruh tugas yang diberikan. Jadi kita sudah membuat lengkap mulai dari dinding, atap, lantai, sofa, meja, almari, hingga figura dan foto ini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pengkodean yang diberikan sebagai tugas besar untuk mata kuliah grafika komputer ini. Baik,
di akhir presentasi saya ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Suyoto yang selaku dosen pengampu untuk mata kuliah grafika komputer di semester ini. Karena beliau yang sudah mengajarkan materi-materinya, juga menjelaskan dengan detail meskipun terbatas ya, kita harus berkuliah secara online, tapi dengan apa yang sudah diberikan beserta tugas besar ini, mengajarkan pada saya untuk bagaimana cara menerapkan apa yang sudah dipelajari di kelas menjadi prakteknya dengan membuat tugas besar ini. Oke, sekian untuk presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tingkah laku dalam menyampaikan presentasi ini. Saya berharap teman-teman sekalian bisa tetap sehat dan stay safe and stay healthy, dan jangan lupa untuk meninggalkan like di video ini. Sekian dan terima kasih.